الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى روح حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح مشايخنا معلمين جميع الأولياء والصالحين مكان مشارق الأرض المغاربها ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم من الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وأعمالنا الصالحة في شهر رمضان ويوفقنا لليلة قدر ويعيد علينا رمضان سنين بعد سنين وعن بعد عوام على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى من ومشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مدبر الأمور ومقدر الأقدار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المصطفى المجتبى المختار حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم لقاء الملك الجبار. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan di 10 malam terakhir, tepatnya malam hari ini kita berada di malam 22 Ramadan dan kebetulan malam Jumat. Alhamdulillah kita dipertemukan walaupun tidak secara langsung dalam majelis ilmu, majelis yang sangat agung dan sangat mulia. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada manusia yang wajib untuk kita taati, yang jika kita patuh dan taat kepada beliau, maka surga yang akan menjadi tempat kita. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam ini melanjutkan pembahasan tentang sholat-sholat sunnah, dan ini mudah-mudahan menjadi ilmu atau menjadi bekal bagi kita, bukan cuma untuk di bulan Ramadan saja, tapi dalam sisa hidup kita secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqamah selain mengerjakan sholat 5 waktu, juga mengerjakan sholat-sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan akan sangat membantu kita kelak di saat yang pertama kali dihisab di hadapan Allah sholat 5 waktu kita. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang ar-rawatib qabliyah dan ba'diyah. Selanjutnya malam hari ini dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang kita baca, wa minal muta'akkadi fi'luhu wal muwadhabatu alaih salatul witri. Di antara salat sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan dan kita rutin atau kontinu mengerjakannya, yaitu sholatul witri, sholat witir. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra
fa'autiru ya ahlal Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala itu witir, ganjil, esa, satu itu ganjil. Maka Allah itu menyukai segala sesuatu yang ganjil. Fa'autiru, maka kerjakanlah sholat witir wahai ahlil Qur'an. Wa kullu muslimin yu'addu min ahlil Qur'an. Dan setiap orang muslim itu dia termasuk ahlil Qur'an. Kenapa kok setiap muslim dikatakan ahlil Quran? Berarti yang dikhitab, yang ditekankan untuk mereka ini ngerjakan sholat witir seperti dalam hadis tadi. Karena li'annahu mu'minun bihi, karena yang dikatakan orang mukmin, muslim, berarti dia beriman dengan Al-Quran. Ya. Wa mutalabun bil amali bima fihi, dan dia dituntut untuk mengamalkan kandungannya Al-Quran. Jadi yang dimaksud ahlul Quran ya umat Islam, ya. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, suka dengan segala sesuatu yang ganjil. Maka kerjakanlah sholat witir wahai ahlil Quran, wahai umat Islam, wahai setiap muslim. Gampang-gampangannya seperti itu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu hak, maka barang siapa yang tidak mengerjakan sholat witir bukan termasuk daripada golongan kami. Oleh karena itu sebagian madhab itu, ya, dari hadis ini sampai Nabi menyatakan bukan golongan kami, seakan-akan gak diakui umatnya sama Nabi. Sebagian madhab itu sampai menyatakan sholat witir ini bukan cuma sunnah tapi wajib. Oleh karena itu mari kita berusaha sekuat tenaga istiqomah sholat witir. Jangan cuma Ramadan saja, walaupun di luar Ramadan sholat witir kalau bisa. Wa aktsaru sholatil witri 11 rakaah. Paling banyaknya sholat witir itu 11 rakaat. Wa aqalluha rakaatun wahidah. Paling sedikitnya 1 rakaat. Tapi wala yambagil iktisaru 'alaiha. Ya, sangat dianjurkan untuk tidak hanya 1 rakaat. Jadi tidak sepatutnya hanya sholat witir cuma 1 rakaat. Wala ba'sa bil iktisar 'ala thalathin. Ya, yang tidak apa-apa itu al-iktisar 'ala thalathin. Sholat witir, ya, kalau enggak kuat 11 paling tidak berapa? Paling tidak, ya, 3 rakaat. Paling tidak 3 rakaat. Karena 3 rakaat ini termasuk adnal kamal, paling sedikitnya kesempurnaannya sholat witir 3 rakaat. Kalau mau al-akmal paling sempurnanya berapa tadi? 11 rakaat. Ya. 11 rakaat. Wa man awtara bi thalathin kana al-mustahabbu lahu ay yaqra'a fil ula ba'dal Fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Kalau ada orang mau sholat witir 3 rakaat, ya kalau kelasnya kita kayaknya 3 rakaat ini ya. Kalau mau disuruh 11 ini berat ya, 3 rakaat istiqomah alhamdulillah. Cuma kalau bisa Ramadan sebetulnya harus beda kalau bisa. Kalau di luar Ramadan 3, kalau Ramadan 11. Kalau Ramadan ini semangat ibadah luar biasa ya. Seperti saya sampaikan kemarin, setannya sing dicancang, benggolane setan dicancang. Makanya ibadah rodok cakang lek Ramadan. Oleh karena itu kalau bisa, kalau Ramadan witirnya 11 supaya beda dengan di luar Ramadan. Kalau enggak Ramadan ya 3 enggak apa-apa, alhamdulillah, timbang ndak blas. Kalau orang yang mau witir 3 rakaat. Nah, kalau witirnya 3 rakaat, sunnahnya rakaat pertama setelahnya Fatihah baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang satu rakaatnya
Yang rakaat ketiganya Qul huwallahu ahad, ya. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi paling tidak 3 rakaat tadi baca apa? Sabbihisma, Qul ya. Kemudian rakaat yang 1 rakaatnya yang terakhir Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Yang rakaat-rakaat yang lainnya enggak ada ketentuan surat yang sunnah. Terserah mau baca surat apa saja silakan. Ya kalau bisa yang dibaca, ya, yang sebelumnya 3 rakaat terakhir itu kalau bisa yang dibaca misalnya surat-surat pendek juga ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang hafal surat-surat panjang ya afdolnya surat-surat panjang ya, karena lebih panjang surat yang dibaca kalau sholat sunnah itu lebih afdol, apalagi sholatnya posisi berdiri. 1 huruf kalau baca Quran dalam sholat itu 100 kalau posisi berdiri ya, lain dengan posisi duduk. Kalau posisi duduk 1 huruf 50. Kalau di luar sholat punya wudhu 25, nggak punya wudhu 10. Itu fadhail dalam bacaan Al-Qur'an. Itu semua kalau di luar Ramadan. Kalau Ramadan ya insya Allah dilipat gandakan sama Allah SWT. Jadi yang 3 rakaat ada ketentuan surat yang dibaca sunnahnya apa. Dan ini yang terakhir kalau memang mau lebih dari 3 rakaat sholatnya, paham? Yang terakhirnya 3 rakaat terakhirnya sabbihisma, Qul ya. Kemudian rakaat terakhirnya penutupnya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Yang sebelumnya kalau mau 11 silakan mau baca surat apa saja. Lebih panjang surat yang dibaca kalau memang hafal atau pegang Quran ya lebih afdol. Lebih afdol. Ya. Karena ketika kita sholat sunnah baca surat yang panjang-panjang sangat dianjurkan. Lain kalau kita jadi imam. Kalau jadi imam jangan panjang-panjang. Imami sholat maghrib baca kahfi misalnya sama waqi'ah, insya Allah nggak ada makmumnya insya Allah. Dan itu nggak baik seperti itu. Kalau jadi imam jangan seenaknya sendiri. Lek dirine wong Jawa ojo sakarepe dhewe. Pikir makmumnya yang di belakang. Ya mungkin ada orang tua, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang punya hajat dan lain-lain. Ya. Lah kalau misalnya 11 rakaat. 11 rakaat ini yang afdol 2 rakaat salam. Namanya fasl. Kalau mau disambung semua 11 rakaat dengan 2 kali tasyahud ya, atau dengan 1 kali tasyahud langsung terakhirnya tok 1 kali salam ya nggak apa-apa. Tapi afdolnya yang mana yang lebih afdol? Setiap 2 rakaat salam itu lebih afdol. Kapan masuk waktunya sholat witir ini? Masuk waktunya sholat witir itu setelahnya sholat isya, setelahnya ngerjakan sholat sampai terbitnya fajar shodiq. Jadi kalau belum sholat isya tidak bisa sholat witir. Ya, mung traweh sik 7:30. Witir dhisik apa wis tak tutukno sik 8 kok dadi kari nambahi 3 tok ambek imame jangkep 11 wis gak iso. Kecuali kalau sudah sholat isya sendiri berjamaah mungkin sama istrinya baru dia sholat witir 8, mungkin ikut tarawih di masjid tinggal nambahi 3 witirnya. Lu belum tarawih witir dulu enggak apa-apa. Kalau Ramadan enggak apa-apa. Karena sholat witir itu masuknya Ramadan ataupun di luar Ramadan, yang penting setelah ngerjakan sholat isya itu masuk waktunya sholat witir. Lah kalau orang musafir jamak takdim misalnya, maghrib sama isya di jamak takdim, isyanya belum manjing, belum masuk waktunya isya, apa bisa sholat witir? Pertanyaannya, jawabannya bisa. Walaupun isyanya jamak takdim, yang penting patokannya setelah ngerjakan sholat isya. Kalau sudah ngerjakan sholat isya, maka dia sudah bisa melaksanakan sholat witir. Sampai kapan akhirnya terbitnya fajar shodiq?
Cuma wal itaru min akhiril lail afdol. Ya, sholat witir ini kalau bisa dikerjakan akhir lail, jadi penutupannya sholat, afdol itu lebih utama. Dengan catatan liman kanat lahu ada fil qiyam, bagi orang yang memang istiqomah biasa qiyamul lail bihaitsu la yafutuhu illa nadiron, jarang telat kalau qiyamul lail. Lah itu enggak masalah, dia salat witirnya diakhirkan tengah malam waktu bangun tidur tadi, itu tahajud, itu salat witir penutupnya. Itu afdol. Ya. Tapi waman laisa kadzalik fa itaruhu qabla ayyanam khairun lahu wa ahwat. Adapun kalau orang tidak punya kebiasaan qiyamul lail, akeh bablasi. Ya, kecuali Ramadan tok qiyamul lail ya krono sahur, gak qiyamul lail gak sahur. Maka kalau seperti itu ya, maka qiyamul lailnya kalau enggak pasti, apalagi sering enggak qiyamul lail sudah. Untuk lebih pasti enggak meninggalkan witir dan lebih hati-hati, ya dikerjakan di setelahnya sholat isya, sebelum tidur lah pokoknya dikerjakan. Nah, kalau dia memang sebelum tidur sudah sholat witir, misalnya 3 rakaat, tsumma staiqadha minal lail, kemudian tengah malam ternyata bangun, ya, kemudian ingin sholat, maka nggak apa-apa dia sholat lagi. Cuma sunnah sholat witir itu dijadikan terakhir. Kalau misalnya dia sebelum tidur sudah sholat witir, bangun tidur qiyamul lail, ya tahajud mau sholat lagi silakan, mau diniati witir pun nggak apa-apa, yang 8 ditambahi nggak apa-apa. Cuma witirnya cukup yang tadi sudah, nggak usah witir lagi 1 rakaat lagi, ya, karena tidak ada 2 witir dalam satu malam, yang 1 rakaatnya sudah tadi itu ganjil, ya. Kemudian selanjutnya, selain sholat witir yang sangat dianjurkan juga, wa minas sunnah al-muhafadzatu ala sholatid duha. Termasuk yang juga dianjurkan yaitu al-muhafadzatu ala sholatid duha, menjaga sholat duha. Biasanya lek sholat duha ini umat Islam lebih perhatian nih, ya, lebih istiqomah. Karena masyhurnya sholat duha ini ngelancarkan rizki. Biasanya urusan rizki ini cakang banyak ya. Urusan rizki cakang, subhanallah. Dan ini memang sangat dianjurkan sholat duha ini. Wa aqalluha rakaatan, paling sedikitnya sholat duha itu 2 rakaat. Wa aktsaruha 8 rakaat, paling banyaknya 8 rakaat. Wa qila 12. Sebagian lagi berpendapat paling banyaknya bukan 8 tapi berapa? 12 rakaat. Jadi ada khilaf. Minimalnya berapa? 2 rakaat. Wa fadluha kabirun, keutamaannya sholat duha ini sangat besar. Oleh karena itu sesibuk apapun kalau bisa jangan ditinggalkan sholat duha. Kapan waktunya sholat duha? Ya. Kapan waktunya sholat duha? Waktunya sholat duha disebutkan minirtifa isyamsi qadra rumhin ilaz zawal, yaitu mulai naiknya matahari seukuran tombak. Jadi ketika matahari terbit sudah naik kira-kira seukuran tombak. Jadi setelah terbit pertama muncul kira-kira kurang lebih 16 menit. Ila zawal, sampai tergelincirnya matahari. Itu waktunya sholat duha. Jadi sebelum manjing dhuhur, sebelum matahari tergelincir masih bisa ngerjakan sholat duha. Cuma yang afdol, yang baik ngerjakan sholat duha itu
idza madha rub'un nahar, kalau sudah berlalu seperempat daripada waktu pagi tadi itu. Jadi mulai terbit matahari sampai zuhur kalau sudah berlalu kira-kira seperempat dari waktu pagi sampai siang tadi berlalu seperempatnya, baru kita kerjakan sholat duha. Itu cuma afdolnya saja. Tapi masuk waktunya kapan? Terbitnya matahari naik seukuran tombak. Jadi setelah terbit kira-kira 16 menit sudah, monggo silakan kalau mau ngerjakan sholat duha, daripada nanti kebablas. Apalagi Ramadan ya, biasanya pagi tidur bangunnya 1:30, bangunnya jam 1 siang, akhirnya gak sholat duha. Kalau kepingin aman ya sebelum tidur pagi itu yang penting sudah masuk waktunya sholat duha dulu baru tidur. Minimalnya tadi 2 rakaat, paling banyaknya tadi ada khilaf 8, ada sebagian menyatakan 12 rakaat. Tapi paling tidak adna kamaliha, paling sedikitnya kesempurnanya sholat duha arbaun, yaitu 4 rakaat. Jadi kalau bisa ya ini adnal kamal, ini paling rendahnya kesempurnanya sholat duha. Seperti tadi witir, adnal kamalnya berapa? 3, sempurnanya 11. Duha kalau mau sempurnanya sebagian berpendapat 8, sebagian berpendapat 12. Tapi paling minimal, paling tidak ya mendekati kesempurnaan berapa? 4 rakaat. 4 rakaat. Lah kalau 4 rakaat apa yang dibaca kalau 4 rakaat? Kalau 4 rakaat sunnahnya yang dibaca rakaat pertama wasyamsi wa buhaha. Rakaat kedua yang dibaca wadduha, karena ada hadis diriwayatkan Al-Baihaqi seperti itu yang dibaca. Kemudian kalau selebihnya baca apa? Selebihnya yang 2 rakaatnya lagi baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Itu kalau ngerjakan sholat duha 4 rakaat. Jadi yang ada riwayat surat yang dibaca apa? Wasyamsi wa buhaha, rakaat pertama, rakaat keduanya wadduha, kemudian 2 rakaatnya lagi Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ya, itu kalau ngerjakan 4 rakaat. Selebihnya ya surat-surat yang lain nggak ada masalah. Ya. Di antara fadilahnya sholat duha, dalam hadis Nabi SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Wa kullu tasbihatin shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa amrun bil ma'ruf shadaqah, wa nahyun 'anil munkar shadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Nabi menyatakan apa? Ini tentang fadilahnya sholat duha. Jadi jangan dianggap cuma ngelancarno rezeki tok ae, ya. Gak usah pikiran itu sebetulnya. Kita cari fadilah akhirat aja yang lebih kita pentingkan mestinya. Otomatis dunianya ikut nanti. Jangan khawatir. Dunianya ikut insya Allah. Kadang-kadang ada orang kan bingung. Saya sudah istiqomah setahun gak pernah pedot ini duha. Kok gak lunas-lunas saya utang isian misalnya. Ya mungkin karena memang tujuannya hatinya cuma urusan dunyot to, akhirnya tambah ndak lunas utangnya. Kalau bisa fokus tujuannya untuk mencari ridhonya Allah sudah. Itu yang paling inti, ya. Jadi fadilahnya bukan cuma untuk melancarkan rezeki saja, banyak sekali keutamaan lain dari sholat duha ini. Ya ini diantaranya hadis ini. Ya. Tiap hari itu, tiap pagi persendian yang ada pada setiap salah satu dari kalian sodakoh, dituntut untuk disedekahi. Ya. Dalam tubuh kita ini ada persendian. Setiap persendian itu dituntut untuk disedekahi.
Dan sodako itu caranya macam-macam. Sodako itu nggak harus hanya dengan uang, tidak. Kullu tasbihah sodako. Kita mengucapkan satu tasbih itu nilainya sodako. Kullu tahmidah sodako. Kita mengucapkan satu kali tahmid alhamdulillah itu sodako. Kullu tahlilatin kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah satu kali itu sodako. Kullu takbiratin sodako. Setiap kita mengucapkan takbir satu kali Allahu Akbar itu sodako. Wa amrun bil ma'ruf sodako. Amr ma'ruf, kita merintah orang berbuat baik itu sodako. Wa nahyun 'anil munkar sodako. Ngelarang orang dari kemungkaran itu juga sodako. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Dan cukup untuk mengganti itu semua tadi sodako untuk persendian yang ada dalam tubuh salah satu setiap kita ini cukup diringkes, diganti ya, disodakoinya dengan 2 rakaat saja yang dikerjakan daripada sholat duha. Tiap kita ngerjakan sholat duha sama dengan kita sudah mensedekahi persendian yang ada dalam tubuh kita. Wa qala alaihi salatu wassalam man hafadha ala syuf'atid duha ghufirat lahu dhunubuh walau kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang menjaga 2 rakaat, syuf'ah di sini ay rakaatan, 2 rakaat dari salat duha, istiqamah, ghufirat lahu diampuni bagi dia dhunubuh dosa-dosanya. Dan sebagaimana yang saya terangkan sebelumnya, yang bisa diampuni dengan perbuatan semacam ini, amal soleh, kebaikan adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubatan nasuha, syarat-syaratnya sudah saya terangkan kemarin. 2 rakaat daripada sholat duha, kalau orang itu jaga istiqomah, diampuni dosa-dosanya walaupun seperti busa yang ada di lautan. Dosa kecilnya seperti busa di lautan, dengan 2 rakaat sholat duha dihapus sama Allah. Bersih sudah, gak punya dosa. Kemudian as-sulama ay al-mifsal, persendian dalam tubuh manusia ini ada berapa? Kan tadi tiap hari ini kalau dalam hadis ini dituntut sedekah mestinya kita ini. Ya, persendian kita ini ya disedekoi lah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun jelas Allah enggak minta itu. Ya. Ada berapa persendian dalam tubuh manusia? Sejumlah hitungan hari dalam tahun. 360 persendian. Salatsumi'ah wasituna mifsolan bi'adadi ayyamis sanah. Subhanallah ya. Jadi persendian ada dalam tubuh kita ini, ya silakan kalau yang ahlinya dokter misalnya medis ya mau ngecek apa benar ini hadisnya Nabi, keterangannya Nabi atau keterangannya para ulama ini yang sumbernya dari Nabi ada 360 persendian dalam tubuh manusia, ya silakan kalau mau diteliti, diadakan riset, yakin benar, nggak mungkin keliru. Jadi 360 persendian itu dengan 2 rakaat sholat duha sama dengan sudah kita sedekahi semuanya ya. Wa tusamma sholatul duha sholatul awwabin. Sholat duha ini disebut sholatul awwabin. Kas-sholah bainal isya'in, sama dengan sholat di antara waktu maghrib dan isya, disebut sholatul awwabin. Al-awwabin itu apa? Al-awwab itu huwar raja'u ilallah fi awqatil ghaflah. Orang-orang yang kembali kepada Allah di saat waktu itu banyak orang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena 2 waktu duha itu antara pagi sampai zuhur banyak orang sibuk dengan dunia. Demikian juga di antara maghrib dan isya banyak orang sibuk dengan dunia, lupa kepada Allah. Kalau ada orang ibadah di 2 waktu ini disebut al-awwab ay ar-raja, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sunnah yang dikerjakan di 2 waktu ini disebut sholatul awwabin. Jadi salat duha ini juga disebut sholatul awwabin, sama dengan salat di antara maghrib dan isya. Ammal awal, yang pertama, kenapa kok banyak orang lalai? Fali ikbabin naswi alal ma'aish wal makasib ad-dunyawiyah, karena itu jam kerja. Kalau bahasa kita pagi sampai zuhur itu jam kerja, waktunya cari
cari nafkah, ya. Sibuk masing-masing dengan pekerjaannya, yang dagang, yang di kantor, ya. Wa ammatsani, yang kedua, kenapa? Falistighalin nas fihi birruju' ilal manazil wa tanawulil at'imah, karena orang sibuk pulang dari pekerjaan. Jadi banyak orang lupa kepada Allah karena apa? Sibuk dia, sibuk pulang mungkin ya. Balik dari toko, balik dari perusahaan, balik dari kantor. Kemudian juga sebagian sibuk dengan makan, kadang itu jam makan ya, bagi mereka ya. Faman raja'a ila Allah wastaiqadha li ta'atihi fi hadhil awqat kana 'indahu subhanahu bimakan. Maka orang yang di waktu-waktu manusia ini lalai semuanya karena kesibukan masing-masing, kok ada orang yang masih ingat kepada Allah, ibadah kepada Allah ya, maka orang ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung pertemuan yang akan datang insyaallah. Terakhir kita akan menjelaskan mengenai salatut tasbih insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.